fokus bahwa Tuhan itu selalu ada bersama-sama dengan kita. Shalom teman-teman Aposo yang penuh inspirasi dimanapun berada. Mari bersyukur untuk apa yang telah kita lalui kemarin, dan mari bersukacita akan hari ini, karena pengharapan kita tetap hidup dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum memulai renungan, aku berikan waktu untuk kita menenangkan hati kita terlebih dahulu, dan jauhkan hal-hal yang bisa mengganggu fokus kita selama renungan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, mengucap syukur untuk hari yang telah Kau berikan kepada kami, dan terima kasih juga untuk penyertaan-Mu yang tak pernah lepas dari hidup kami. Tuhan, berkati hati dan pikiran kami, agar kami mampu memahami firman-Mu, serta melaksanakannya dalam hidup kami. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah jangan takut. Nah, kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis di Yesaya 41 ayat 8 sampai dengan ayat yang 10. Aku akan membacakan untuk kita semua. Yesaya 41 ayat ke-8 sampai dengan ayat yang 10. Israel hamba Tuhan. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub, yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya, aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Teman-teman, kita sering mendengar kalau kata jangan takut itu muncul sebanyak 365 kali di Alkitab. Menunjukkan bahwa setiap harinya kita diingatkan untuk jangan takut. Tapi bukan hanya itu saja teman-teman. Munculnya kata jangan takut di Alkitab dalam jumlah yang cukup banyak juga menandakan bahwa sikap jangan takut ini adalah sikap yang sangat penting untuk kita miliki sebagai anak Tuhan. Kenapa? Karena setiap hari ada kegelisahan dan ketakutan yang mungkin akan kita hadapi atau yang sedang kita hadapi. Jadi, kata jangan takut ini bukan hanya diingat ketika kita sedang menghadapi situasi sulit, tapi ketika mengawali hari pun, kita harus memiliki sikap ini, jangan takut. Nah, biasanya ketika kita dalam kesulitan, misalnya nggak ada teman pulang, atau lupa bawa dompet, lalu ada seseorang yang bilang, udah, jangan takut. Iya, jangan takut, nanti aku anterin pulang. Jangan takut, nanti pakai uang aku dulu. Lalu masalah kita pun teratasi. Kalau seperti itu kondisinya, mudah banget kan untuk kita kembali bersikap tenang dan gembira karena masalah kita segera teratasi. Nah, pertanyaannya nih, kenapa kalau pas lagi situasi sulit, lalu kita mencoba membaca ayat renungan dan isinya berkata jangan takut, tapi kok rasanya kayak susah untuk dipraktekkan? Apa karena kita nggak bisa lihat langsung siapa yang bakal nolongin kita? Atau apa karena masalah kita tetap ada, bahkan mungkin bertambah, meski udah mencoba untuk tidak takut? Nah teman-teman, perintah Tuhan untuk bersikap jangan takut tidak berfokus pada hilangnya masalah kita, tapi perintah Tuhan yang satu ini mau mengajarkan untuk fokus bahwa Tuhan itu selalu ada bersama-sama dengan kita, sehingga kita akan dimampukan untuk melewati segala permasalahan kita. Jadi Tuhan berkata, jangan takut, kamu gak sendirian, aku akan ada bersama-sama dengan kamu. Masih ingat kan
renungan kita kemarin, Tuhan itu gak menjanjikan jalan yang akan kita lalui akan gampang tanpa hambatan. Tapi Dia berjanji, Dia akan selalu menyertai kita. Aku bacakan ulang ayat yang ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Demikianlah renungan kita hari ini. Aku persilakan teman-teman untuk mengingat kembali apa yang telah kita dapatkan dari renungan ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih banyak Tuhan untuk firman-Mu yang telah menguatkan kami. Kami menyadari Tuhan bahwa seharusnya kami tidak perlu takut karena kami punya Allah yang begitu luar biasa. Ya Tuhan, Kau yang tahu bagaimana kondisi kami saat ini. Mungkin ada di antara kami yang sedang takut dan gelisah dengan banyaknya kondisi yang tidak bisa terbayangkan ya Bapa. Apalagi semenjak pandemi ini Tuhan, yang sepertinya menyerang kondisi perekonomian dari segala bidang. Tuhan Yesus, tolong kami agar kami mampu melewatinya. Dan Tuhan, kami mau juga belajar ya Bapa, untuk selalu memiliki sikap tidak takut. Tidak takut bukan karena masalah kami kecil, namun kami mau belajar untuk tidak takut karena Kami punya Allah. Kami akan melewatinya bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih banyak Tuhan untuk selalu ada bersama-sama dengan kami. Dan kami serahkan ya Bapa untuk aktivitas kami, apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.